negeri yang memang bisa lebih profesional seperti Dubai? Alhamdulillah, saya dengan kunjungan Pak Wali setelah berkunjung ke Dubai, semasa kunjungan beliau telah memberi tahu saya tentang wawasan Padang yang unik, yang saya rasa ini telah pun diselami semenjak beliau memegang jawatan sebagai pemerintah wali kota 5 tahun yang lalu. Saya memahami beliau punya wawasan yang tersendiri yang ingin menjadikan Padang ini sebagai sebuah negeri yang maju dalam visi beliau, iaitu vision beliau sebagai dalam tahun 2028 mungkin dalam rencana 30 tahun. Maka kita siap sedia berbincang dengan secara strategi, membuat kajian daripada negara contoh seperti negeri China yang beliau sebut tadi, mengapa mereka maju 30 tahun lalu dengan masa yang singkat, dan mengapa India Events yang telah maju dalam masa 29 tahun sejak 1979 dan Dubai yang baru transformasi formula yang baru, sistem liberal ekonomi yang baru, membuat perubahan yang drastik itu oleh kepimpinan Raja Dubai, iaitu Vice President of UAE, dan juga merangkap Perdana Menteri Dubai yang telah berani sebagai pemimpin utama, yang berani membuat wawasan beliau, yang membuat perubahan, yang mencari formula untuk menjadikan Dubai itu maju. Maka Pak Wali sendiri pun berkata, kita di Indonesia pun seharusnya melakukan perubahan yang drastik, yang mana bagaimana formula yang sepatutnya kita boleh menjadikan negeri Padang ataupun Indonesia khususnya sebagai sebuah negara yang maju akan datang. Maka kita berbincang dengan formula yang ada pada Dubai ini, iaitu pemimpin Dubai itu mengamalkan kepimpinan yang transparan, yang telus, yang efektif, sebuah polisi yang efektif, dan juga sebuah kerajaan yang bertoleransi, yang menerima kunjungan dan membuka pintu negara mereka dengan senang hati, menerima pelaburan dengan secara terbuka. Ini punca utama bagaimana Dubai itu berjaya. Dan dengan membukakan kelima kunci itu, kunci mengapa Dubai berjaya dalam masa 18 tahun, bukan 30 tahun ya, 30 tahun itu dalam transformasi, pembukaan sebagai negara maju, tetapi berjaya semenjak mengadaptasi perubahan baru semenjak 1990, tahun 1990, dengan polisi transparansi dan efektif dan juga toleransi dengan 5 kekunci. Ya, sebentar Pak Dr. Azmi, kita coba minta komen dari Pak Wali Kota dengan salah satu kunci yang ditawarkan atau yang dilakukan oleh Kerajaan Dubai sendiri. Bagaimana pemerintah kota menyikapi ini? Ada tadi disampaikan oleh Pak Dr. Azmi sendiri, Pak Wali Kota, silakan. Itu dia. Jadi setelah kunjungan kita ke Dubai, kita melihat peraturan-peraturan apa sih yang mereka berikan kepada para investor untuk investor tertarik, itu yang pertama. Tentu kita mau mau adakan perubahan dari perda-perda kita atau aturan-aturan pemerintahan kita yang memudahkan investor dan menarik investor datang ke sini. Itu yang pertama sekali fundamennya. Beliau nanti akan jelaskan sebuah buku yang telah sudah dikonsep ya kerangkanya. Yang kedua, sebetulnya Pak Rudiang, warga Kota Padang yang tidak berhenti-berhenti bertanya kepada saya adalah lapangan pekerjaan. Hari ini saja lebih dari 25.000 pencari kerja di Kota Padang. Berarti lebih pengangguran, lebih 25.000 di Kota Padang ini ada. Ini yang baru tamat nih. Belum lagi yang udah tamat yang lalu. Itu baru yang terdaftar mencari. Ada kan juga yang mencari kerja tapi tidak daftar kan juga banyak. Jadi pengangguran tidak mencari yang sedang mencari lapangan kerja itu tidak kurang dari 75.000 orang di Kota Padang ini. Ya. Dari itu ya ditunggu-tunggu oleh warga Kota Padang ini lapangan pekerjaan. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan ya Pak. Ini dia yang kita mau bawa. Karena Dubai juga memang itu membutuhkan tenaga kerja di sana banyak sekali. Formula. So pasti. Karena mereka dengan dibukanya industri, dibukanya suatu perusahaan,
apakah pariwisata, perikanan, industri itu sendiri, itu akan bermuara kepada lapangan pekerjaan, dan semuanya itu bermuara kepada kesejahteraan rakyat Padang dan Sumatera Barat umumnya. Dari itu kita memang di satu sisi yang di situ justru yang ada peraturan-peraturan mereka yang menguntungkan kita, yang selama ini tidak menjadi pungutan kita. Apa itu, Pak? Misalnya kita cuma kan ketika orang buka perusahaan yang pungut cuma IMB satu kali cuma. Mereka tidak, dia buka IMB itu berkali-kali, 5 tahun sekali, 4 tahun sekali diperpanjang lagi IMB-nya. Kita enggak satu kali seumur umur. Kita hitungannya meter untuk dia hitungnya feet 30 cm. Jadi 3 kali lipat malah, ya. Di situ contohnya orang membangun itu harus bayar 125 US per feet. Jadi per meter itu harus bayar 4,5 juta kalau membangun di sana. Itu dari IMB-nya saja. Dan itu pun harus perbarui setiap berapa? 10 tahun atau 5 tahun? 3 tahun, setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun lagi. Harus review lagi. Dari itu ini tidak terdapat pada undang-undang kita, malah menguntungkan kita. Jadi ada teks-teks lain yang servis untuk pemerintahan yang jauh lebih besar dari apa yang kita tutup selama ini. Kalau kita gelar seperti ini, jadi kita loloskan 2, kita dapat 10 seperti itu. Jadi pemerintahan masyarakat Kota Padang dengan adanya bentuk ini dan bisa saja Padang akan menjadi pilot project untuk Republik ini, untuk mengizinkan investor lain, ya. Sebetulnya contohnya saja yang kita, ya saya juga harus berani juga sebagai pimpinan Kota Padang ini, kalau ibarat bodoh-bodohnya saja ini, satu onggok mintimun harganya Rp1.000. Kita udah jual dari dulu Rp10.000, nggak ada yang beli. Dari pagi sampai sore nggak ada yang beli. Sore sebentar lagi layu dia. Saya harus berani menjualnya 3 onggok 2.000. Ya. Artinya bagaimana packagingnya, Pak, ya? Yes, daripada mubazir, hilang daripada buang ke sampah. Itu di satu sisi kemudahan tersebut. Tapi di balik itu justru mentimun ini tidak lagi Rp1.000 harganya, malah Rp10.000, ada malah Rp20.000 harganya per onggok. Ya. Ini yang kita datangkan dengan investasi. Itu mungkin juga yang Bapak tambahkan dalam polisi efektif tadi. Yes. Ya. Cuma sekarang mungkin bagaimana masalah transparansi, karena ini juga menjadi salah satu kunci yang keberhasilan dari Kerajaan Dubai yang diharapkan oleh masyarakat juga seperti itu, Pak. Itu payungnya yang kita ciptakan. Kita ingin bicara dengan legislatif, yang untuk melahirkan perda-perda untuk memudahkan datangnya. Tentu kita sesuaikan dengan undang-undang kita yang ada, perda, dan kita ciptakan perda yang baru untuk memudahkan. Dan pintunya itu transparan yang kita ciptakan kepada mereka. Kita harus berani membuka pintu kepada mereka yang datang ini. Dan dari itu planning dari beliau inilah untuk mendatangkan investor ke sini sambil saya siapkan landasannya. Saya seperti ini. Saya punya sawah, dia menanam bibit ini. Sawahnya harus subur. Kalau tidak subur, bagaimana bibit ini mau tumbuh gitu. Nah, supaya sawah ini subur, saya harus berani dong kasih pupuk, saya harus berani mengolahnya. Itu yang sedang kita siapkan. Sementara yang akan ditanam oleh beliau inilah yang punya urusan gitu. Pak Dr. Azmi, toleransi yang bagaimana ditetapkan oleh Kerajaan Dubai sehingga seperti Pak Dr. tadi bilang, dalam 18 tahun saja itu Dubai sudah menjadi sebuah negara yang penuh dengan bangunan-bangunan futuristik di sana. Ya. Nah, ini bagaimana, Pak, untuk membuat masyarakat percaya di sana bahwa Dubai harus berubah menjadi sebuah negara yang maju? Ya, Pak Rudi. Biar saya jelaskan pada 3 ayat ini tadi. Itu ayat pertama itu toleransi itu tadi, ya. Dan toleransi ini yang pertama, yang ketiga, maaf. Transparansi yang pertama. Transparansi kerajaan yang mengamalkan satu dasar polisi